Halo, selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode yang ke-23. Dalam podcast kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi kemarin saya saya minta teman-teman di Instagram untuk membuat pertanyaan dan sudah ada puluhan bahkan ratusan pertanyaan yang masuk. Mayoritas tentang bandarmologi, juga tentang praktek-praktek analisa bandarmologi atau kesulitan-kesulitan yang mungkin ditemui rekan-rekan sekalian yang ingin ditanyakan kepada saya dalam usaha kita untuk membaca pergerakan bandar yang mengatur pergerakan harga di bursa saham kita. Kayak gitu, dan dalam video ini juga saya mau buat sedikit berbeda. Saya pengen coba memotong waktunya jadi lebih cepat. Kalau bisa target saya adalah kurang dari 40 menit, jadi sekitar 30 menitan dari podcast sebelumnya biasa 1 jam. Dan juga saya mencoba menjawab pertanyaan lebih banyak. Jadi ada 30 pertanyaan yang sudah dikumpulkan. Saya akan coba menjawab sejelas mungkin, secepat mungkin dalam waktu kurang dari 40 menit. Kayak gitu, jadi kurang lebih 1 menit satu pertanyaan. Dan mudah-mudahan saya tetap bisa menjawab dengan baik dan rekan-rekan yang bertanya atau yang mungkin punya pertanyaan sama dapat terjawab. Oke, langsung aja mari kita mulai. Oke, langsung aja. Dari Pak Ferlin Muhammad. Pak Ferlin Muhammad. Saya awam, teman-teman. Pak Arga selalu bilang stock market 2.0 bandarnya bebas dalam kondisi apapun. Apakah yang membuat bandar tidak bebas pada zaman dulu? Terima kasih. Bandar dari dulu bebas. Cuman dulu bandar itu menggunakan ekonomi sebagai alasan menggoreng saham, menggunakan hal-hal positif yang terjadi perusahaan secara teori ekonomi untuk memancing orang membeli saham tersebut. Misalnya nih, perusahaan minggu depan mau rilis laporan keuangan dan kinerjanya bagus. Minggu depan akan dikasih tahu bahwa untungnya besar bulan depan. Untungnya besar tahun lalu, mau dirilisnya minggu depan. Berita itu dipakai alasan bandar untuk mengakumulasi sekarang, menggoreng sahamnya, terus keluarin berita, terus dia mulai tambah goreng lagi di situ. Ketika retail mau masuk, dia guyur. Tapi triggernya adalah keuntungan tahun lalu. Itu yang dilakukan bandar dulu. Itu sebabnya biasanya iklannya adalah kalau ekonomi tumbuh, bursa tumbuh, maka ekonomi tumbuh, ekonomi suatu negara tumbuh, makanya bursa juga tumbuh. Itu dulu. Cuma dan juga orang semakin tertarik karena edukasinya seperti itu. Bahkan ada profesi yang namanya komentator saham yang tugasnya bahkan profesinya, sertifikatnya untuk menghubung-hubungkan apa yang dilakukan bandar dengan kondisi ekonomi. Cuma di masa pandemik, di era stock market 2.0 sudah nggak dipakai lagi itu analisa fundamental. Alasan-alasan itu sudah nggak dipakai lagi, sekarang bandar bebas. Goreng apa aja ini, dan itu juga didorong oleh meningkatnya para trader-trader 25 tahun ke bawah yang saat ini jumlahnya paling banyak di bursa, generasi FOMO, generasi busuk investing, dan lain-lain yang memang sudah nggak peduli lagi sama fundamental-fundamentalan, apalagi yang masuk ke masa pandemi. Karena pada akhirnya di masa pandemik, walaupun ekonomi runtuh, walaupun saham-saham kinerjanya memburuk, tapi orang malah berburu saham tanpa butuh ekonomi yang bagus kemarin. Nah, seperti itu. Kenapa berburu saham? Karena nggak punya pilihan lain. Jadi karena ketika orang berebut beli saham, masa nggak digoreng sama bandarnya? Ketika bandar punya perusahaan yang mau bangkrut dalam waktu mungkin 6 bulan lagi, kalau nggak ada perubahan bakal bangkrut, masa nggak digoreng sahamnya dijual ke retail? Jadi peluang begitu besar, uang yang masuk begitu banyak, itu yang dimanfaatkan, dan karena ekonomi, kondisi perusahaan jadi halangan, itunya diputus. Seperti itu. Oke, udah 4 menit, saya kabut lagi. Pak Arga, apakah ada kasus saham delisting karena naik terus secara tidak wajar? Nggak ada, seingat saya nggak ada perusahaan yang digoreng terus, naik terus, dan delisting dalam kondisi kenaikan, nggak ada. Ada yang habis digoreng, hancur, terus delisting ada. Tapi biasanya hancur dulu. Karena saham yang akan delisting biasanya adalah saham yang sudah dikuasai retail.
Sehingga perusahaan pengendali, pemiliknya udah nggak peduli lagi, ngapain lagi gue urus. Ngapain lagi keluarin laporan keuangan, ngapain lagi bayar fee bursa dan lain-lain, karena toh udah punya publik dong yang bayar, publik dong yang ngurus. Karena kayak gitu biasa di listing. Kayak gitu, karena sudah diserahkan ke kita para investor retail. Kayak gitu, jadi nggak ada yang naik terus-menerus dan delisting. Biasa delisting itu setelah hancur, setelah gocap, setelah disuspend berbulan-bulan, karena umumnya delisting itu karena disuspend karena nggak bayar fee bursa, nggak bayar itu, nggak keluarin laporan keuangan seperti itu sih. Cuma ada kasus menarik beberapa tahun lalu, ada perusahaan yang mau delisting dan harga sahamnya naik terus. Jadi dibilang dulu mau delisting karena dia mau go private, itu perusahaan Aqua. Menjelang dia delisting, setelah ada pengumuman mau bakal delisting karena mau go private, harga sahamnya terus digoreng karena setelah itu mau tender offer. Retail-retail yang masih pegang saham Aqua mau dibeli semua sama perusahaan intinya karena mereka nggak mau lagi bisnis kuliner di bursa. Seperti itu. Lanjut. Kalau investor retail walaupun kebanyakan nyangkut nggak masalah Kang. Yang penting gaya gengsi serasa sultan punya bisnis jual beli saham. Setuju. Kondisinya seperti itu sekarang. Itu bukan pertanyaan. Lanjut. Pak, saya udah lama mengikut CTS. Saya tertarik sama cara Bapak meriset market. Saya usul CTS membuka kelas riset market. Karena kita tahu market itu dinamis, selalu berubah, apalagi di era stock market 2.0 ini. Dan menurut saya riset memberikan porsi yang besar dalam kita trading. Saya sih happy-happy aja sih. Cuma saya nggak yakin peminatnya banyak dan seringkali ya masalah juga kalau saya yang menjual workshop yang mengajarkan riset, bukan menampilkan hasil riset, ya saya rasa banyak yang, karena nggak semua riset bisa dilakukan dengan data yang mudah didapat. Ada data yang sulit didapat, ada data yang butuh koneksi untuk mendapatkannya. Jadi istilah bahannya walaupun riset itu kayak buat kue gitu, bahannya nggak semua mudah didapat. Kompornya beda-beda nih yang dibutuhkan, jadi harus sangat spesifik kayak gitu. Cuma ya mungkin ya, tapi kalau peminat riset banyak sih saya lebih prefer bagi-bagi project, buat project bersama antara para investor retail dengan kita bagi project untuk belajar bersama. Karena masalah lain dari riset yang membuat sangat sedikit pelaku pasar di Indonesia yang melakukan riset, biasanya cuma ngubung-ngubungin, nebak-nebak. Riset itu sangat sedikit. Bahkan yang mengaku ngajar bandarmologi pun biasanya nggak riset, dia cuma nyontek doang dari konten kami, dikembangkan, dibumbuin kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena riset itu nggak selalu menghasilkan sesuatu. Bisa mayoritas dari riset yang kami lakukan, hasilnya satu. Nggak guna, atau hasilnya satu. Nggak guna, nggak ada gunanya. Nggak usah dilanjut. Mayoritas riset kami kayak gitu. Atau di tengah data, wah kurang data ini nggak bisa diambil, selesai. Effort banyak, biaya banyak, jam kerja banyak, tapi nggak ada hasil. Itu yang banyak nggak diinginkan oleh baik para edukator, apalagi investor yang tujuannya cari untung. Karena dari riset, hasil baru setelahnya dikembangkan baru ini. Baru bisa digunakan buat trading. Udah itu di backtest, dicoba, jadi panjang riset itu. Kayak gitu. Cuma kalau ada banyak yang minat riset, bisa taruh di kolom komentar. Kita bisa do something, tentunya nggak usah berbayar, tapi ya saya bisa pikir lah something yang bisa dilakukan. Karena saya rindu ada komunitas yang meriset tentang pergerakan bandar, orang-orang yang fokus, mendalam, dan mau berbagi. Ada yang mau sharing, tapi nggak mau berbagi juga ada. Ada yang mau berbagi aja nggak mau riset, jadi nyontek. Itu pun ada. Lanjut, udah 9 menit. Sebagai investor retail, kalau kita punya saham dari perusahaan yang bagus, aset dan profitnya naik, terus setiap tahun aset dan profitnya naik terus setiap tahun, tapi pemiliknya nggak mau bagi dividen dan tidak ada bandar yang mau menggoreng harganya. Kalau kasusnya begitu, investor retail dapat apa ya? Serius nanya nih Bang, mohon dibahas di podcast. Investor retail dapat apa ya? Kalau perusahaannya bagus, berarti perusahaannya terus tumbuh, penjualannya terus naik, profitnya terus naik, ya jadi perusahaannya tambah sehat, profit tambah naik, perusahaan tambah gede, aset tambah banyak. Tapi pemiliknya nggak mau bagi dividen, berarti untungnya nggak bisa keluar. Untungnya ya di dalam perusahaan aja.
Kayak gitu. Kalau pemilik bisa gajinya besar, tunjangannya naik karena perusahaannya tumbuh bisa. Cuma kalau retail dapat apa? Dapat dapat rasa bangga lah. Punya perusahaan bagus, terharu mungkin kalau yang senang lihat laporan keuangan terharu, wah gila perusahaan gue bagus banget gitu. Wah terus bertumbuh, wah untungnya tambah besar, wah sesuai prediksi gue nih untungnya tumbuh lagi kayak gitu. Ya dapat rasa sukacita kayak gitu, nggak dapat yang lain. Karena harga sahamnya nggak digoreng kan, jadi nggak dapat apa-apa selain rasa sukacita. Lanjut, eh Mahakarya Arta Sekuritas di salah satu platform akan jadi retail murni atau perpanjangan bandar. Ini mungkin sebagian tahu platformnya apa. Menurut saya, harapan saya jadi kurang lebih seperti Ajaib, jadi retail murni. Cuman kalau kita ngomong platform itu, jadi sebelumnya platform tersebut itu bekerja sama dengan satu sekuritas dan kami melakukan riset pertumbuhan jumlah investor, pertumbuhan nilai transaksi, pertumbuhan pergerakan retail di sekuritas tersebut sejak bekerja sama dengan platform tersebut. Dan peningkatannya tidak signifikan. Tidak signifikan dan bahkan ranking dia sebagai broker retail yang itu, broker itu pun nggak naik dari, kan kami punya ranking loh. Pertama apa, kedua apa, dia nggak naik. Di situ-situ aja, before dan after kerjasama sama platform itu. Jadi kalau Mahakarya Arta Sekuritas ini mau bergabung pun jadi bekerja sama dengan platform itu pun menurut saya nggak tumbuh besar sih, at least dari pembelajaran sebelum, karena ya memang ya di forum itu ya sedikit lah yang trading. Nah, gitu. Lanjut. Dengan domestik sudah menjadi penguasa IDX, akankah efek foreign flow masih valid? Efek foreign flow pertama menjadi penguasa bukan ya, contohnya seperti ini. Kita bisa balik pertanyaannya. Selama bertahun-tahun asing menguasai bursa kita. Asing punya hak penuh untuk mengatur pergerakan IHSG sebelum era blue chip investing ya. Punya hak penuh karena saham-saham blue chip dikuasai mereka. Pertanyaannya, apakah bandar lokal nggak bisa untung? Ya bisa untung. Untung di saham-saham kecil, saham-saham menengah, dan lain. Mayoritas saham di bursa kita meskipun IHSG dikuasai asing, dikuasai sama bandar lokal. Bandar lokal bisa tetap cuan di saham-saham mereka. Walaupun pergerakan mereka goreng-goreng segala macam nggak mengefek ke IHSG. Kalaupun, balik ke pertanyaan ini, kalaupun nanti asing ini, kalaupun asing kalah, saat ini kalah, kepemilikan asing itu cuma sekitar 42% sekarang di bursa dari seluruh saham yang beredar. Kalaupun asing sudah kalah, bukan berarti BCA jadi dibandarin sama lokal. Bukan berarti Astra dibandarin lokal. Bukan berarti Unilever nggak dibandarin sama asing lagi, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu tetap berlangsung. Jadi analisa foreign flow tetap bisa dipakai. Walaupun mungkin efeknya terhadap IHSG jadi berkurang. Kalau Anda mau memprediksi arah pergerakan IHSG, foreign flow itu kekuatannya berkurang. Karena IHSG gabungan dari semua. Sementara kalau saham kan masing-masing ada bandarnya. Jadi analisa foreign flow tetap bisa dipakai. Walaupun mungkin pengaruh foreign flow terhadap IHSG jadi berkurang 2 tahun terakhir ini. Walaupun kalau asing borong terus kayak gitu, saham blue chip semua digoreng sama asing, ya langsung naik IHSG. Seperti itu. Lanjut. Halo Pak Arga, bagaimana pandangan Bapak terkait IHSG di akhir tahun ini? Window dressing dengan faktor kondisi pandemi COVID-19 yang berangsur-angsur relatif sudah membaik, juga vaksinasi masyarakat relatif baik, ditambah info asing ya to date. Terima kasih. Selain asing year to date, ini nggak ngefek sih. Bahkan kalaupun ngefek itu efeknya negatif kalau ngomongnya membaik ya. Karena jangan lupa pertumbuhan IHSG saat ini disebabkan karena kehancuran ekonomi. Karena ekonomi lockdown, bukan pemulihan ekonomi. Jadi jangan dipaksakan karena kehancuran ekonomi IHSG naik, karena pemulihan ekonomi IHSG naik lagi, itu kan nggak fair. Satu prinsip kayak gitu. Jadi kalau kita pakai kondisi terakhir, sebenarnya pemulihan ekonomi itu bisa membuat orang nggak tertarik, ketertarikan orang untuk masukin duitnya ke bursa jadi berkurang. Kalau orang nggak mau ngeluarin uang dari tabungannya ke bursa, jadi lebih sedikit uang yang bisa diperebutkan bersama. Bandar juga lagi mikir, kalau gua goreng di atas ada yang beli nggak? Karena nggak ada duit baru nih. Nggak ada newbie baru yang ngeluarin uang dari tabungannya masukin ke bursa. Jadi pemulihan COVID itu belum tentu efeknya positif. Kayak gitu.
Nah, cuma inflow itu baik. Kalau menurut saya window dressing akhir tahun ini window dressing yang sebenarnya terjadi biasa di 2 minggu terakhir di bulan Desember. Apakah itu akan terjadi? Yes, saya yakin akan terjadi. Dan saya juga yakin IHSG akan bergerak positif. Saya cukup yakin IHSG akan bergerak positif dari hari ini sampai akhir tahun masih akan bergerak naik. Dan salah satu yang paling mendukung saya adalah karena inflow asing year to date. Itu aja sih kalau tentang IHSG, tapi tentang COVID, vaksin kayak gitu menurut saya nggak ini. Dan hal lain juga sebenarnya kita belum tahu Delta varian ini apakah sifatnya benar-benar musiman, kadang bisa menyebar, kadang-kadang sekarang udah rame lagi nggak menyebar. Karena yang jumlah divaksin di Indonesia itu nggak sampai 50% pun belum, even di kota besar sekalipun. Seperti itu. Lanjut. Capek juga. Pak, misalkan asing akumulasi banyak dalam beberapa minggu, apakah asing bisa jualan tanpa diketahui lewat broker lokal? Apa tetap terhitung asing jualan di broker summary? Nggak semua broker summary bisa dipisah pergerakan asing dan lokal. Kembali lagi, yang dilakukan asing itu pergerakan investor asing itu bukan dilihat dari brokernya. Asing bisa beli pakai mandiri. Asing beli berarti F-nya beli, foreign flow-nya naik, asingnya belanja, lokalnya jual. Walaupun pakai mandiri, brokernya lokal. Mirai Asset itu broker asing. Philip Securitas itu broker asing, tapi isinya retail, isinya bandar lokal. Jarang ada asing di situ. Jadi F atau D, saya berulang kali bilang, F atau D itu dijelaskan, dilihat dari pemilik akun sekuritas tersebut. Saya lokal, saya pakai Morgan Stanley pun saya tetap lokal di IHSG, karena saya orang lokal. Kayak gitu. Jadi mau dia, selama dia asing, mau dia masuk pakai F, masuk pakai Morgan Stanley, jual pakai mandiri, secara foreign flow atau data-data pergerakan asing di berita, di RTI dan lain-lain, secara foreign flow mereka baik beli pakai Morgan Stanley, jual pakai mandiri sekuritas, itu pun tetap dianggap asing. Karena asing lokal yang kita lihat di bursa itu bukan based on sekuritasnya, tapi based on akunnya. Kayak gitu. Cuma kalau membaca pergerakan asing dari broker summary, menggunakan analisa asing dari broker summary itu merepotkan. Kami sih nggak pernah melakukan itu, kami buat sistem sendiri untuk membaca itu. Gitu aja. Lanjut. Sebagian 17 menit. Sebagian besar saham-saham tiba-tiba terbang atau digoreng. Sebagian besar saham-saham tiba-tiba terbang dan digoreng tanpa akum. Tidak seperti dulu. Hanya segelintir yang ada di akum. Itu pun entah kapan digorengnya. Menurut Pak Arga, tujuan strategi ini untuk apa ya? Apakah untuk mengurangi copet-copet? Yes, saya setuju. Jadi sekarang itu ketika bandar akumulasi atau bahkan baru digorengnya, ketika bandar akumulasi harga langsung naik. Nggak kalem kayak stock market 1.0 itu biasa akumulasi dulu pelan-pelan naik dikit-dikit baru digoreng. Cuma sekarang banyak saham yang kenaikan pertama langsung digoreng. Kayak gitu. Apakah ini karena banyak copet? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan ya. Saya nggak tahu ya. Saya rasa nggak semua bandar juga banyak copet kayak gitu. Cuman salah satu hal lain yang menurut saya berdampak, ini sebenarnya harus bandar langsung yang ditanya kayak gitu. Kenapa perubahan itu? Tapi ya perubahannya benar, saya konfirmasi. Bahkan bagi alumni workshop pun saya jelaskan, peserta workshop pun saya jelaskan, sekarang itu akumulasi itu nggak selalu terjadi ketika sideways, udah itu tinggal di markup, nggak selalu seperti itu. Kayak gitu, memang realitanya kadang-kadang saham baru naik diakumulasi dan kita masuk aja kalau dia naik dan diakumulasi. Oh ya, alasan lain yang menurut saya bisa jadi trigger kayak gitu, karena sekarang itu banyaknya, benar saya data Agustus menunjukkan investor di bawah 25 tahun itu yang jumlahnya paling besar sekarang. 2 tahun lalu dia di peringkat salah satu peringkat terbawah dari kategori umur, sekarang tertinggi. Dan investor-investor generasi FOMO ini nggak takut beli saham yang sudah digoreng 20%, 30%, nggak takut. Kayak gitu. Karena dia takut naiknya 100%. Dia takut naiknya 200%. Ini baru sebulan ini baru naik 30% dikit. Generasi FOMO itulah yang tentunya sasaran paling empuk untuk diserap uangnya buat saku bandar, dan karena market terbesar itu jadi mungkin itu juga jadi trigger perubahan kebiasaan bandar. Jadi
Karena bandar nggak perlu takut retail takut beli nih setelah digoreng 50% karena retail dengan senang hati menukarkan uangnya dibelikan saham yang dijual bandar setelah naik 50%. Jadi nggak usah maintain, kan akumulasi di harga bawah itu lebih susah. Karena kalau beli banyak naik harus dibanting dulu turunin. Beli banyak naik dibanting dulu turunin. Jadi kadang-kadang ketika naik pun langsung akumulasi bandar dimulai harga udah mulai naik. Itu realita yang sering kita temui sekarang. Dan kalau Anda bisa menganalisa bandarmologi, kalau naik dan akumulasinya besar ya masuk aja. Seperti itu. Lanjut, 20 menit. Pak Arga, begitu banyak saham yang beredar, baiknya berapa saham yang kita pantau? Kadang bingung di grup-grup Stockpick sahamnya berubah-ubah. Apakah kita baiknya setia dengan pantauan sendiri, Hamdan newbie? Yes. Siapapun yang memberikan Stockpick jauh lebih baik adalah pantau yang sendiri. Jadi menurut saya itu sebagai investor retail itu challenge-nya nggak usah dua. Jadi banyak investor retail keinginannya kebanyakan. Pengen milih saham terbaik, pengen punya waktu terbaik. Ribet. Apalagi Anda mungkin nggak punya tools, nggak punya explorer, nggak punya itu. Menurut saya, mendingan Anda pilih dulu sahamnya. Pilih dulu sahamnya. Ini dengan acuan dia newbie, nggak punya banyak waktu, nggak punya banyak tools ya. Pilih dulu aja sahamnya. Ini 30 saham yang Anda pantau. Ini 20 saham yang Anda pantau. Jadi sahamnya jangan dipilih lagi. Nggak usah ikut grup-grup Stockpick yang pamer-pamer screen cap, saham nggak jelas setiap hari dibahas jadi trending topic, nggak usah. Anda fokus ke sekian puluh saham, misal 20 saham, atau kalau sibuk banget 5 saham aja, Anda tinggal tentukan waktu masuknya. Jadi Anda kurangi masalah Anda, kurangi kerjaan Anda. Nggak usah milih saham iya, milih timing iya. Sahamnya pilih dulu. Udah ada tinggal 20, Anda lihat dari 20 itu mana yang layak dibeli. Anda fokus pelajari bandarnya. Anda fokus mempelajari kapan entry, kapan exit. Kapan lagi diakumulasi, kapan lagi distribusi. Itu fokus Anda. Di saham-saham itu. Terus gimana kalau saham lainnya naik ya bukan rezeki Anda. Simple. Kalau Anda jualan makanan, ngeliat teman Anda jualan kayak jualan mobil ya jangan sirik. Ngapain? Dia kan jualannya mobil. Nggak usah berubah. Gue tinggalin makanan gue tinggalin resto gue mau jualan mobil. Itu lebih mungkin membuat Anda bangkrut, stres karena kebanyakan tugas daripada untuk Anda fokus saja. Anda milihnya terserah Anda. Tapi pilih di situ. Jadi yang Anda cari hanya timingnya. Kayak gitu. Halo Pak Arga, bagaimana cara mengetahui asing akumulasi atau distribusi? Asing akumulasi itu artinya ketika bandar beli di lokal, asing distribusi adalah ketika bandar jualan ke lokal. Datanya banyak. Di sekuritas umumnya ada yang foreign buy dan foreign sell, cari aja. Kalau di HP, di RTI, salah satu data yang cukup bisa diandalkan, foreign buy, foreign sell. Seperti itu sih. Dan gak usah peduli transaksi di pasar nego. Nanti dijelaskan waktu habis kenapa nggak di nego. Oke. Apakah saham-saham yang dulu berkategori blue chip masih layak dikoleksi di era stock market 2.0 atau dihindari? Saya rasa dihindari sih nggak usah ya. Kenapa harus dihindari kan? Cuma memang ada saham-saham yang terus dibuang asing. Ada kok saham blue chip yang digoreng asing. Kan saham blue chip ini biasa digoreng asing. Ada kok yang terus diakumulasi asing, itu nggak usah dihindari. Cuma kalau yang terus dibuang asing, apalagi sudah jelas nih ada sektor-sektor yang terus dikurangi kepemilikannya oleh asing, terus diserahkan ke retail, itulah yang perlu dihindari. Kalau Anda tujuannya jangka pendek. Tapi kalau Anda tujuannya jangka panjang dan Anda lihat kepemilikan asing masih besar, mereka tetap punya banyak kepentingan untuk menggoreng saham, kayak gitu bisa dikoleksi tapi nyicil kayak gitu. Itu yang saya jelaskan di video Unilever dan saya juga sedikit mention tentang video di Akra seperti itu. Lanjut. 24 menit. Pak Arga mau tanya tentang membaca broker summary, berapa lama rentang waktu yang harus kita cek, 1 bulan, 1 tahun atau lainnya, karena kan harga saham terus bergerak. Kalau misalnya ambil 1 bulan terlihat brokernya distribusi, padahal lihat 1 tahun masih akumulasi. Terima kasih. Menurut saya kalau di workshop saya bilang paling lama 1 bulan, udah itu dipecah-pecah.
kayak gitu, dan compare juga harganya. Misalnya nih, 1 bulan terakhir bandarnya distribusi dari tanggal 1 sampai tanggal 30, bandar distribusi Anda sekarang tanggal 30. Bandarnya distribusi, tapi dari tanggal 25 sampai tanggal 30 bandarnya akumulasi. Boleh dong, boleh aja karena distribusi sebelumnya lebih besar dari akumulasi terakhir. Tapi Anda tentunya Anda bisa membayangkan bahwa artinya apa? Seminggu terakhir, sebulan overall sebulan ini bandar distribusi. Selama 3 minggu bandar distribusi dan minggu ini mulai di buyback sama bandarnya. Berarti itu bagus dong. Apalagi kalau ketika di buyback itu harganya belum banyak naik, kalau bisa belum naik, itu juga bagus. Cuma 1 tahun 2 tahun ke belakang itu lebih bagus buat contoh kasus, buat pembelajaran daripada buat trading. Ya kalau mau silahkan, cuma nggak selalu itu berguna. Kadang-kadang terlalu banyak informasi juga bingung, terlalu banyak pertimbangan. Seminggu ini diakumulasi, tapi 2 tahun lalu didistribusi. Tahun kemarin cenderung gitu-gitu aja, bulan terakhir jadi pusing. Kayak gitu. Apalagi mungkin nyimpan udah baru disimpan seminggu aja udah ada jual lagi anyway. Ngapain mikir 2 tahun lalu bandarnya ngapain? Oh simpan seminggu aja udah dijual lagi. Lanjut. Apa cerita atau skenario yang terjadi di balik transaksi nego secara bandarmologi? Mau ceritanya bisa banyak macam-macam. Bisa bandar transfer barang ke akun lainnya kayak gitu. Bisa transfer dari asing ke lokal atau lokal ke asing, bisa, atau bisa cuman misalnya bisa salah satu influencer waktu itu ini dia mau jadi brand ambassador salah satu konglomerasi dan dia dapat jatah kayak gitu pemegang saham dan ditransfer dari bosnya ke influencernya, ditransfer di pasar nego kayak gitu, atau transaksinya di pasar nego biar bisa jauh lebih murah dari harga di market. Ada banyak sih cerita atau jadi saya juga pernah, saya suka cerita di workshop bandarmologi. Saya pernah dengar ada ini. Jadi banyak orang menduga-duga apa yang terjadi di ini. Apa yang terjadi di pasar nego. Kenapa transaksi di bawah harga, kenapa di atas harga, dan lain-lain. Beberapa waktu lalu saya dengar cerita ada seorang pengusaha kaya di Jakarta. Dia punya istri, lupa 2 atau 3 kayak gitu. Dan satunya minta cerai. Dan salah satu proses bagi hartanya, gosipnya nih ya, saya nggak kenal orangnya, bahkan nggak tahu namanya malah pengusahanya, cuma gosipnya sih salah satu proses bagi harta adalah mau dikasih saham kayak gitu, cuman nggak bisa ngasih aja kan. Proses paling gampang adalah dijual di harga murah. Misalnya dia punya saham seharga 1 M, mau dikasih ke istrinya yang cerai itu bagi harta. Mau dikasih harga M, dijual di harga 10 juta. Dia pasang antrian, istri itu langsung beli, langsung dan di pasar nego. Kayak gitu. Itu bisa terjadi. Jadi bayangkan orang yang berkecimpung dalam analisa bandarmologi ngira, ini saham harga 1000, kok dijual di harga 10 ya? Kayak gitu. Bingung, berandai-andai ini masalah apa, ini strategi apa, ini lain. Anda kira itu masalah bandarmologi, padahal itu masalah rumah tangga kan. Jadi saran saya nggak usah berkecimpung di pasar nego, karena terlalu banyak informasi yang Anda nggak tahu, kecuali Anda tahu informasinya. Semua cerita itu karena tahu informasinya, tanpa informasinya cuma transaksi aneh aja. Jadi di workshop bandarmologi pun saya ngajarin nggak usah analisa pasar nego, kecuali Anda tahu berita behind the scene-nya. Kayak gitu. Bedanya bandar yang beneran jualan akhirnya harga jatuh atau bandar yang jual biar harga turun, retail panik terus naikin lagi, bedanya apa ya Pak? Dari jumlah yang dia jual. Mungkin kayak gitu. Kalau dia jumlah jualnya banyak banget gitu, berarti dia semakin gak punya kepentingan kayak gitu, maka itu biasanya yang harga jatuh dan bandar jualan besar-besaran. Tapi kadang-kadang cuma buat panik, harganya doang turun heboh tapi bandarnya gak jualan banyak. Dan sebelumnya dia udah akumulasi banyak. Dibanting, orang takut supaya pada cut loss dia beli lagi. Jadi tujuannya beli lagi, jadi dia nggak akan jual banyak. Itu namanya markdown. Lanjut Pak, saya mau tanya.
Kalau di Broksum ada bandar akun besar dan ada yang jualan kecil-kecil tapi sahamnya nggak naik. Sampai saya lihat average bandarnya nyangkut jauh. Gimana ya konsepnya? Terima kasih. Oh, ini terlalu kompleks, harus lihat contoh kasusnya. Kayak gitu. Mungkin itu bukan akumulasi sih kalau umumnya kayak gitu. Dengan domestik, oh ini udah pernah. Lanjut. Pak, apakah bisa teori cabai rawit dijelaskan kembali dalam stock market 2.0? Nanti aja, ini pasti panjang kalau saya jelaskan. Cuma nggak terlalu banyak berubah. Teori sendal jepit yang berubah. Teori cabai rawit sih cenderung sama. Dari melihat konten di akun Instagram Creative Trader, saya punya perspektif baru. Kalau begini, semua saham termasuk blue chip pun ada bandar yang gerakin harganya. Yes, benar. Karena dulu di pikiran saya bandar hanya menggoreng saham yang small cap aja, dan untuk menggoreng saham blue chip butuh dana besar juga buat bandarnya buang duit di sana. Apakah benar, Pak? Buat apa bandarnya buang duit di sana? Apakah benar, Pak? Terima kasih sebelumnya. Saya follower baru akun Instagram. Oke. Ya, menggoreng saham itu ya istilahnya nggak semua orang punya pilihan untuk menggoreng saham. Umumnya bandar nggak punya pilihan. Bandar BCA ya dari dulu ngegoreng BCA. Dia nggak akan ngegoreng saham lain. Wah, kita goreng bank rencana digital. Nggak, dia tugasnya ngegoreng BCA. Dia punya tugas mulia menggoreng BCA kayak gitu ya. Ya itu bandar BRI tugasnya menggoreng BRI. Masing-masing punya perannya sendiri. Kayak gitu. Memang kalau ini lebih murah ngegoreng saham-saham yang kayak DCII gitu lebih murah. Karena yang punya dikit dan lain-lain. Cuma ya bukan berarti lebih murah ngegoreng DCI, BCA jadi nggak digoreng. Nggak juga. Kayak gitu. Cuma memang gayanya berbeda. Ada yang kalau saham-saham nggak jelas itu ngegorengnya lebih ringan, naik turunnya lebih cepat. Sementara saham-saham yang berat itu ngegorengnya lebih elegan. Seperti itu aja sih. Tapi semua saham digoreng. Kalau nggak digoreng buat apa? Oke. Lanjut. 31 menit. Saya sampai mendekati 40. Asabri investasi rugi. Pemerintah melalui Asabri investasi rugi. Pemerintah melalui kejaksaan bisa menangkap bandar yang berbuat. Kalau retail rugi, kemana kami harus melapor, Pak? Apakah pemerintah peduli pada retail yang rugi selama dipermainkan bandar saham? Mau ngelapor ya curhat di sosmed, datangin kantor BI, nggak tahu sih ke cabangnya apa. Cuma menurut saya ada dua hal yang berbeda tentang kerugian ya. Jadi Anda harus paham istilahnya. Kalau negara yang rugi berarti menghilangkan aset negara, bisa masuk ranah korupsi. Itu kalau Asabri. Menghilangkan aset negara kan kejahatan. Kalau retail yang rugi berarti menghilangkan aset pribadi. Itu namanya risiko investasi. Jadi Anda melapor pun ada bilang itu risiko investasi. Kayak gitu. Jadi siapa yang mau ditangkap? Itu kan risiko Anda. Itu. Jadi ada beda istilah. Ada namanya risiko investasi, ada namanya korupsi. Walaupun sama-sama rugi. Dilakukan oleh bandar yang sama juga bisa. Di satu emiten saham, di situ apakah ada beberapa bandar? Harusnya enggak. Atau hanya ada satu bandar saja? Yes. Min, kalau emang lebih dari satu kelompok, apakah mereka saling bekerja sama atau saling beradu? Makasih, Min. Ya kalau ada banyak, satu bandar bukan berarti satu orang, tapi bisa sekelompok. Tapi mereka harus bekerja sama. Kalau beradu ngapain digoreng? Mendingan misah. Lu goreng saham A, gue goreng saham B. Ya, biar lawannya retail aja gitu kan. Ngelawan retail lebih mudah daripada ngelawan bandar lain. Parga mau tanya, salah satu broker akumulasi di hari tertentu terus distribusi dengan broker yang berbeda atau pindah sekuritas. Untuk kasus ini apakah bisa lihat di Broksum? Saat broker tersebut distribusi dengan broker yang berbeda, apakah yang dibuat untuk akumulasi volumenya berkurang kalau kita cek di Broksum? Oke. Jadi kalau kan pertanyaannya kurang lebih kayak gini. Kalau bandar akumulasi pakai KZ, mau jual pakai AK, bisa, itu hak bandar. Dia beli akumulasi 1 juta lot pakai KZ, jual pakai AK 1 juta lot. Jadi KZ, pertanyaannya di broker summary, pembelian KZ itu hilang nggak? Karena sebenarnya KZ udah nggak beli lagi, barangnya bukan di KZ lagi tapi di AK. Pertanyaannya, apakah itu muncul di broker summary? Jawabannya tidak. Kayak gitu. Karena kalau itu muncul di broker summary, itu perpindahan dari KZ ke AK itu cuma 2 broker yang tahu, KZ sama AK.
perpindahan dari YP ke PD itu cuma YP dan PD yang tahu. Berarti kalau semua di-adjust, berarti broker summary setiap sekuritas beda. Kenyataannya broker summary setiap sekuritas sama. Artinya memang cuma data yang transaksi aja. Kayak gitu. Jadi itu challenge dari analisa bandarmologi. Kalaupun Anda membuat metode analisa bandarmologi, pastikan sudah mengetahui challenge itu dan sebisa mungkin sistem Anda nggak masalah walaupun bandar pindah-pindahan broker. Karena bandar bebas pindah broker. Beli pakai broker apa, jual pakai broker apa. Seperti itu. Dan nggak akan tertulis di broker summary. Karena itu cuma transfer doang. Dengan nama yang sama, itu bukan transaksi. Selama bukan transaksi, nggak perlu dicatat. Kenapa yang cara itu harus ditransfer di pasar nego? Karena itu dua pemilik. Harus dicatat. Harus ada transaksi. Harus ada yang beli, harus ada yang jual. Harganya bisa didiskon. Cuma harus ada transaksi, jadi tercatat di pasar nego. Kalau ini enggak. Lanjut. Mas Arga, tolong dijelaskan soal trading bandar di era stock market 2.0 bisa menyesuaikan tradingnya. Oh, itu sih pembahasan kami setiap itu kayak gitulah. Di podcast kami juga sebelumnya bisa itu. Nggak mungkin saya jawab dalam waktu 1 menit. Mau nanya Pak Arga, mengapa nggak pernah collab dengan influencer saham lainnya? Belakangan bermunculan trader top yang saling collab di YouTube atau IG Live. Bahkan ada bandar yang punya grup 30 trader buka-bukaan di YouTube. Gimana pendapat Pak Arga soal itu? Saya yakin Bapak diundang, cuma mungkin nolak. Terima kasih. Tim Kreatif Trader. Nggak diundang? Saya nggak diundang siapapun. Iya, ada sih diundang, cuma bukan trader-trader kenamaan ngajak collab kayak gitu enggak sih saya. Ya karena beda sih ya, saya bukan scalper juga, ngobrol sama scalper juga buat apa kayak gitu. Jadi beda aja sih. Saya sih nggak diundang apa-apa dan ya seperti saya bilang saya sedang sibuk riset. Jadi nggak ngikut kayak gitu dan ya kan saya cuma mau ngajar doang, nggak pengen populer, adu popularitas, collab sana sini. Saya bukan itu approach saya sih. Saya cuma pengen ngajarin viewer aja kayak gitu. Tapi yang pasti saya nggak diundang kok dan nggak sakit hati, nggak apa-apa, happy aja, malah senang punya banyak waktu. Pertanyaan untuk jawab ini yang itu pertanyaan, kenapa sekarang jadi jarang bahas cryptocurrency bin uang palsu? Karena nggak ada lagi yang perlu dibahas saya rasa. Jadi saya membahas cryptocurrency bukan karena saya benci, kenapa? Saya cuma mau meyakinkan bahwa ini uang palsu. Saya nggak pernah bilang di setiap pembahasan saya trading uang palsu pasti miskin, nggak harus. Cuma saya mau membenarkan orang bahwa membenarkan persepsi yang katanya uang masa depan, uang itu bukan, ini uang palsu. Itu saya bilang. Ada yang menganggap ini terbang karena prospeknya, bukan. Ini bukan terbang karena prospeknya cerah, bukan, ini karena lagi digoreng. Dan saya juga bilang, tujuan bandar kripto adalah untuk menyerap uang asli Anda, menjual uang palsu ke Anda. Itu tujuannya. Menurut saya poin itu sudah dijelas, bahkan orang, dan saya nggak bilang, bahkan saya mengatakan kan, kalau Anda sudah trading kripto, stick trading kripto kalau memang Anda punya passion di situ. Anda yang punya saham, stick trading saham, jangan pindah-pindah, jadi lebih susah. Kayak gitu. Jadi karena menurut saya poin itu dan nggak banyak juga yang nanya, nggak banyak heboh, udah kurang banget popularitasnya, orang mulai sadar, mulai menyadari yang saya katakan benar, walaupun naik turunnya terserah. Saya bilang, saya punya teman yang buat percetakan uang palsu aja tetap jadi teman saya nggak jadi musuh, nggak jadi nggak apa-apa, good kayak gitu. Bahkan ada pengusaha juga yang saya pernah cerita kan, kenapa lu nggak nyetak uang palsu baru, saya bilang, daripada heboh-heboh mau nge-hire kami untuk analisa bandarmologi di cryptocurrency, buat aja uang palsu baru, jual kayak gitu, goreng jual kan banyak duit, goreng jual ke retail terus buat lagi goreng jual ke retail gitu aja menurut saya. Daripada mahal-mahal riset kayak gitu kan ya lebih gampang nyetak uang palsu daripada nyetak saham. Lanjut, gimana pendapat tentang scalper yang lagi ngetop, apakah mereka bandar atau suruhannya? Saya nggak follow siapa-siapa, saya nggak pernah omongan siapa-siapa, cuma ya saya sering dengar mention, sering ini ada beberapa scalper populer. No comment sih, nggak ada komen apa-apa. Nggak, saya nggak tahu juga apa yang diajarin, nggak ngerasa butuh tahu juga karena saya bukan scalper harian gitu. Trading TikTok, beli pagi beli jam 9 jual jam 9 lebih 5, saya nggak seperti itu trading, jadi saya nggak butuh. Ya saya yakin mereka juga nggak butuh saya.
Jadi apa win-win ya kayak gitu, saling menghormati aja. Gitu. Cuma satu yang bisa saya highlight, munculnya scalper yang saya tahu siapa yang diuntungkan. Yang diuntungkan adalah sekuritas dan bursa. Karena semakin aktif Anda trading, semakin banyak fee buat mereka. Jadi wajar kalau sekuritas mengendorse, mempopulerkan para scalper ini supaya Anda semua jadi scalper. Satu lagi yang menurut pandangan saya, beliau-beliau ini, scalper-scalper hebat ini, kita anggap aja hebat, saya nggak tahu dia bandar, suruhannya bandar, saya nggak tahu, saya nggak punya informasi untuk itu. Cuma beliau-beliau ini, satu hal yang saya tahu pastinya adalah scalper itu, apa namanya, kalau dari 100 orang yang trading saham, menurut saya 100 orang yang coba dari nol trading saham bulan ini, dan dia mau fokus jadi scalper 100 tahun selama setahun, tahun depan saya nggak yakin yang sukses jadi scalper itu ada 10 aja, saya nggak yakin. 100 orang dengan niat jadi scalper, belajar ke siapapun, fokus jadi scalper, tek-tok trading, saya nggak yakin dalam setahun ada 10 yang sukses, 10 yang tetap jadi scalper, saya nggak yakin. Makanya saya nggak mau ngajar pendekatan itu karena menurut saya sangat sedikit yang bisa sukses. Bukan karena metode scalpernya jelek, karena secara psikologi, secara waktu, secara mental, itu mayoritas orang nggak siap jadi scalper. Saya lebih suka, lebih jangka menengah, swing trading atau apapun istilahnya, yang punya periode lebih panjang, menurut saya lebih banyak yang akan sukses di situ. Saya nggak ngomong metodenya apa ya, metodenya bebas. Mau pakai metode bandarmologi pun kalau jadi scalper menurut saya banyak yang gagal dari sisi mental. Nggak kuat, capek, baru beli disuruh cut loss kayak gitu, nggak siap. Menurut saya itu masalah besarnya. Oke, waktu saya sudah habis. Nah, ini terakhir ya, udah kebaca. Bang, apa pendapat abang tentang investor yang fokus pada fundamental dan nggak mikirin naik turunnya harga saham? Bohong. Saya nggak percaya ada investor dia nggak peduli, dia suka analisa fundamental, dia baca laporan keuangan segala macam, dihafalin sampai ke mimpi-mimpi segala macam kayak gitu. Ya boleh, orang seperti itu nggak salah. Cuma kalau dia bilang nggak mikirin naik turunnya harga saham, itu bohong. Dia nggak akan beli saham kalau dia nggak mikirin naik turunnya harga saham. Berarti dia turun terus juga, dia nggak apa-apa, gue lihat fundamentalnya, itu bohong. Semua investor peduli dengan naik turunnya harga saham. Mungkin nggak ada yang peduli setiap menit lihat, setiap jam lihat, ada yang setiap minggu dilihat, tapi semuanya peduli. Bohong kalau nggak peduli. Kayak gitu. Dan nggak harus semua yang bergerak setiap pergerakan. Strategi bisa beda, tapi semua peduli. Yes, semua peduli. Kayak gitu. Jadi bohong. Itu aja sih pendapat saya. Oke, waktu saya sudah habis, lewat 42 menit. Oke, thank you. Kalau rekan-rekan punya pertanyaan, ada yang nggak jelas atau punya komen dengan podcast cepat kilat kayak gini, silahkan masukkan di kolom komentar. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang belum masuk atau pertanyaan minggu lalu juga yang belum saya bahas karena saya lihat pertanyaannya panjang banget, bakal nggak akan kejawab dengan waktu semenit, jadi saya skip untuk minggu-minggu selanjutnya. Oke, thank you, sehat selalu, sampai jumpa di lain kesempatan.